Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa saffiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut mengadu kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tetanggaku berlaku buruk kepadaku. Tetanggaku menyakitiku." Namun memang tidak disebutkan hal apa yang dimaksud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Keluarkan barang-barangmu dan taruh di tengah jalan." Hadirin sekalian, maka sahabat tersebut melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika ditanya oleh orang-orang yang lewat di depan rumahnya, "Kenapa kau keluarkan barang-barangmu dan kau taruh di tengah jalan?" Maka dia menjawab, "Tetanggaku berlaku buruk kepadaku." Maka hadirin sekalian, semua orang yang lewat melalui jalan tersebut semuanya melaknat tetangga yang berlaku buruk tersebut. Dan hadirin sekalian, tidak lama setelah itu tetangga yang berperilaku buruk tersebut datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengadukan apa yang terjadi. Dan hadirin sekalian, kemudian Rasulullah beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dulu melaknatnya daripada orang-orang melaknatnya di dunia. Hadirin sekalian, ini menggambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai seseorang yang berlaku buruk kepada tetangganya. Maka setelah peristiwa tersebut, orang yang berperilaku buruk kepada tetangganya tersebut akhirnya bertaubat dan menyudahi perilaku buruknya. Karena itu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mensabdakan sebuah doa, "Allahumma inni a'udzubika minal jarisu bidaril muqamah." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, bidaril muqamah, di tempat aku tinggal. Dan yang dimaksud dengan darul muqamah adalah tempat tinggal yang permanen. Fa inna darul badiyati yatahawwal, karena sesungguhnya rumah di orang-orang Badui berpindah-pindah. Hadirin sekalian, apabila tetangga kita mungkin tidak tinggal secara permanen,
Apabila dia berbuat buruk kepada kita, mungkin hanya bertahan 1 bulan atau 1 tahun. Tetapi jika seseorang tetangga kita yang buruk perilakunya tinggal berdampingan dengan kita secara permanen, maka hal tersebut, perilaku buruknya akan kita alami sekian tahun selama tetangga tersebut masih hidup. Hadirin sekalian, karena itulah Rasulullah SAW beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku tetangga yang buruk. Hadirin sekalian, dan di sini juga para sahabat selain memperhatikan menjauhi perilaku buruk kepada tetangga, para sahabat juga ternyata, hadirin sekalian, berperilaku sangat baik kepada tetangga mereka. Salah satunya yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi SAW, anak dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika beliau melakukan sebuah acara, mengundang teman-temannya, tidak lupa beliau menyiapkan hidangan juga, menyiapkan makanan juga, dan mengantarkannya kepada orang Yahudi. Dan ketika orang-orang menyiapkan makanan, beliau selalu berkata, la tansa al-jarul Yahudi, jangan lupa tetangga Yahudi. Tidak lama kemudian berkata lagi, la tansa al-jarul Yahudi, jangan lupa tetangga Yahudi. Ini menunjukkan betapa beliau, meskipun tetangganya orang Yahudi, beliau tidak pernah lupa untuk berbuat baik kepada tetangganya. Padahal orang-orang sekelilingnya berkata, ya Abdullah Yahudi, wahai Abdullah, dia orang Yahudi. Sebagaimana kita ketahui di Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat, orang Yahudi berkata, yadullahi maglulah, Allah menggenggam tangannya, tidak mau memberi kepada hambanya. Dalam Al-Quran kita juga mendapati bahwa orang-orang Yahudi membunuh para nabi, menyakiti Nabi Yahya, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Tetapi Abdullah bin Umar, beliau tetap berbuat baik kepada tetangganya. Hadirin sekalian, hal ini memang menjadi perintah dari Islam. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mensekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Bukan hanya berbuat baik kepada orang tua, tetapi juga kepada orang anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Biasanya ada tetangga kita yang masih ada hubungan saudara dengan kita, maka itu diutamakan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wal jari bil jam, dan tetangga yang tepat tinggal di sebelah kita. Wal jaril junub wasahibi bil jam, dan tetangga yang ada di sebelah kita, wasahibi bil jam, dan teman kita yang berada di sebelah kita. Hadirin sekalian, di sini kita melihat bahwa Al-Qur'an Al-Karim, mereka menggambarkan, Al-Quran menggambarkan betapa posisi berbuat baik kepada tetangga tidak jauh dari posisi berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian, bahkan Rasulullah SAW beliau mengingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan di hadis yang lain, falyukrim jar, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan hadirin sekalian, ada sebuah hadis lain yang juga perlu kita ingat. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqah, la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari bawa'iqahu. Bawa'iq yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang menyakitkan, yang mungkin mengganggu, yang membuat orang lain merasa tidak enak. Maka apabila tetangga kita merasakan sesuatu yang tidak enak dari kita, maka Rasulullah mengingatkan bisa jadi itu merupakan salah satu sifat orang yang tidak beriman. Karena orang yang beriman, dia berusaha sebisa mungkin
menjaga tetangganya agar tidak merasakan terganggu dari apa yang kita lakukan. Hadirin sekalian, hal ini tentu saja sejalan dengan hadis yang lain. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Tangan dan lisannya tidak mengganggu orang lain. Hadirin sekalian, hal ini tentu saja ada penjabarannya lagi. Apa yang kira-kira membuat tetangga kita merasa tersakiti? Dan tentu saja seringkali hal ini tidak kita rasakan. Sesuatu seperti misalnya aroma masakan yang kita rasa mungkin tidak mengganggu, padahal bisa jadi itu mengganggu mereka, mengganggu anak-anak mereka, atau mungkin membuat mereka merasa lapar dan lain sebagainya. Atau bisa jadi anak kita yang kadang kita tidak melihatnya mengganggu tanaman tetangga kita dan lain sebagainya. Atau bisa jadi tamu-tamu kita yang mungkin jumlahnya begitu banyak, mengambil lahan parkir dan lain sebagainya, yang mungkin lebih dari 1 hari atau mungkin berhari-hari dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, ayu zanbin abghadu indallah, dosa apakah yang paling dibenci oleh Allah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, antaj'alu lillahi nidda, engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atau musyrik. Yang kedua, antaqtulu auladakum khasyata imlaq, kau bunuh anakmu karena takut tidak bisa memberi makan. Dan yang ketiga, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan perempuan dari tetanggamu. Dan hadirin sekalian, hadis-hadis lain banyak juga yang berbunyi dan senada dengan hal-hal tersebut. Dan yang lain tentu saja Rasulullah juga beliau berpesan, ahdi ilal jiran ala qadri istita'atik, berilah hadiah kepada tetanggamu semampumu. Dan beliau juga melarang kita untuk menghina pemberian dari tetangga kita meskipun itu sedikit. Karena itu beliau bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan faaksir ma'aha, jika engkau memasak marokoh mungkin sejenis makanan yang berkuah, faaksir ma'aha, maka perbanyak airnya. Wa'ati ila jarik, dan berikan kepada tetanggamu. Hadirin sekalian, demikianlah pesan-pesan Nabi Muhammad SAW bagaimana kita berperilaku kepada tetangga kita. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah, datang seseorang kepada Abdullah ibnu Mubarak, salah satu ulama, yang kemudian dia mengatakan, wahai Abdullah ibnu Mubarak, tetanggaku mengadu tentang anakku, katanya anakku mengganggunya. Kemudian aku tanya anakku, tetapi dia tidak setuju. Dia mengatakan hal sebaliknya, apa yang harus aku lakukan? Maka kemudian Abdullah bin Mubarak beliau berkata, atib waladak amama jarik, kau nasihati anakmu di depan tetanggamu supaya dia merasa ridho. Sedangkan anakmu, kau bertemu dengan dia setiap hari, kau bisa membuatnya ridho kapanpun kau mau. Hadirin sekalian, ada juga kisah yang lain. Abdullah ibnu Mas'ud, beliau juga didatangi oleh sahabatnya yang bertanya, ada tetanggaku yang berbuat buruk kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, selama tidak dalam maksiat, maka jangan sakiti dia. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah riwayat yang sangat masyhur saat Nabi Muhammad SAW ditanya tentang seorang perempuan. Perempuan ini rajin sholat, rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, rajin berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi salah satu keburukannya adalah lidahnya sering menyakiti orang lain, sering menyakiti tetangganya. Ketika Rasul ditanya bagaimana nasib perempuan ini, maka beliau berkata, hiya finnar, dia akan menjadi penghuni neraka. Kemudian ditanyakan lagi seorang perempuan yang ibadahnya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, tapi dia suka memberi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, berakhlak baik kepada orang lain. Maka kemudian ketika ditanya bagaimana nasib perempuan ini, Rasulullah berkata, hiya fil jannah, dia akan masuk surga.
Hadirin sekalian, dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, indi jiran, saya punya banyak tetangga. Kepada siapa saya berbuat baik?" Maka Rasulullah beliau bersabda, "Ila aqrabi min kibaban." Kepada tetangga yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Hadirin sekalian, demikianlah betapa tetangga dengan tetangganya memiliki hubungan yang begitu dekatnya. Sampai kemudian ada sebuah kisah riwayat, ketika seseorang menjual rumahnya, dijual dengan harga begitu murah. Orang-orang bertanya, "Kenapa kau jual begitu murah?" Mereka menyalahkan orang ini. Rumahnya bagus, lokasinya bagus, tetapi kenapa kau jual murah? Maka dia pun berkata, "Jangan salahkan aku, lihat dulu tetangganya. Fa innal buyut taglu wa takhfut bil jiran." Karena sesungguhnya harga rumah menjadi tinggi dan menjadi rendah karena tetangganya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, ada seseorang yang menjual rumah, yang rumahnya itu bertetangga dengan salah seorang ulama besar, yaitu Abdullah ibnu Mubarak. Dia menjual rumahnya seharga 4.000 dinar. Orang-orang bertanya, "Kenapa kau jual begitu mahal?" Maka dia berkata, 2.000 dinar harga rumahnya, 2.000 dinar harga engkau bertetangga dengan Abdullah ibnu Mubarak. Jika kau bertetangga dengan Abdullah ibnu Mubarak, kau mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Abdullah ibnu Mubarak. Hadirin sekalian, demikianlah Islam. Tidak hanya teori, tidak hanya retorika, tetapi mengajarkan bagaimana kita harus berbuat langsung di dalam kehidupan nyata. Karena itu dalam Al-Quran kita mendapati sebagaimana ayat yang saya sebutkan di awal, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, fakir miskin, tetangga dan lain sebagainya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap umat memiliki arah kiblatnya, tetapi tidak hanya menghadap kepada kiblat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga hubungan baik dengan semua orang, termasuk dengan tetangga-tetangga kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminah mutmainnatan sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.